Hai semua, kembali lagi di channel aku. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan kepada kalian semua tentang satu teori dalam mata kuliah Sosiologi Pembangunan. Kalian penasaran? Let's check it out! Nah, sebelum kita masuk kepada teori atau konsepnya, kita akan membahas satu kasus yang sedang ramai diperbincangkan di Indonesia saat ini, yaitu kasus pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Nah, kalian semua sudah pada dengar belum berita tentang ini? Kalau belum, aku jelaskan sedikit ya. Nah, ini dia teman-teman. Kali ini kita akan membahas sedikit tentang orang-orang Rohingya ini. Nah, mungkin asik kalau kita pengenalan dulu terhadap orang-orang Rohingya ini sebelum kita memasuki kasus yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Nah, jadi siapa sih orang-orang Rohingya ini? Nah, ternyata orang-orang Rohingya ini adalah sebuah suku yang berasal dari negara Myanmar ya teman-teman. Mereka mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki bahasa Rohingya atau Rohingya yang sangat berbeda ya dari dialek-dialek yang ada di Myanmar. Nah, tapi teman-teman, ternyata suku ini tidak dianggap oleh Myanmar. Mereka tidak dianggap oleh negara mereka sendiri. Loh, kenapa ya? Padahal para sejarawan meyakini bahwasanya suku ini telah ada di Myanmar sejak awal abad ke-12. Mereka tinggal di wilayah barat Myanmar yang bernama Arakan. Jadi kenapa ya mereka tidak diakui di Myanmar padahal mereka sudah lama sekali loh tinggal di Myanmar. Jadi begini sejarahnya. Nah, Myanmar itu dahulu dijajah oleh Inggris. Mereka dijajah rentan waktu dari 1824 sampai tahun 1948. Pada masa penjajahan ini terdapat migrasi para pekerja dari India dan Bangladesh ke Myanmar. Nah, oleh karena persamaan fisik, persamaan bahasa, persamaan agama juga, orang-orang Rohingya ini dianggap sebagai suku pendatang atau orang-orang migrasi dari India dan Bangladesh. Ya, singkat cerita, akhirnya Myanmar merdeka. Dan ini yang terjadi, teman-teman. Para pemerintah Myanmar menganggap bahwasanya migrasi di masa penjajahan kemarin merupakan sebuah tindakan yang ilegal, sehingga mereka tidak menganggap setiap suku pendatang atau orang-orang pendatang sebagai warga negara mereka. Termasuk orang-orang Rohingya pun tidak dianggap oleh mereka. Hanya oleh karena persamaan fisik dan persamaan agama antara suku Rohingya dengan orang-orang Bangladesh atau India. Etnis Rohingya tidak dianggap sebagai salah satu dari 135 kelompok etnis resmi di Myanmar, dan pemerintah Myanmar bahkan menolak memberi mereka kewarganegaraan sejak tahun 1982. Akibatnya, suku Rohingya tidak mendapatkan akses apapun di negara mereka sendiri, seperti pendidikan, kesehatan, makanan, bahkan lapangan pekerjaan pun tidak mereka terima. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari suku Rohingya kabur dari negara mereka sendiri untuk mencari tempat tinggal baru yang bisa menerima mereka dan menyediakan segala kebutuhan mereka. Nah, saat ini kita akan membahas tentang kedatangan Rohingya ke Indonesia, lebih tepatnya wilayah Aceh, yang saat ini sedang panas diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia. Nah, kedatangan Rohingya sendiri ke Aceh dimulai dari Januari tahun 2009. Sebanyak 193 pengungsi datang ke Sabang, dan mereka diterima dengan baik oleh masyarakat. Mereka diberikan tempat tinggal dan segala keperluan mereka diberikan. Mereka ditampung di kampung pengungsian TNI AL. Lalu berlanjut lagi pada Februari 2009, sebanyak 198 pengungsi terdampar di Aceh Timur. Lalu lanjut lagi Februari 2013, sebanyak 127 pengungsi datang ke kawasan Cot Trueng pada Aceh Utara.
Ya, kemudian lanjut lagi pada Mei 2015, semakin banyak orang yang datang, sekitar 800 orang mendarat di bagian timur Aceh. Lalu Januari 2018 sebanyak 79 orang datang ke Kuala Raja. Lalu Juni 2020 sebanyak 99 orang datang ke Aceh Utara. Dan data terakhir, pada September 2020, sebanyak 296 imigran Rohingya terdampar di perairan Ujung Balang, lebih tepatnya Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawi. Nah, mereka semua diterima dengan baik oleh masyarakat, mereka diberikan makan, tempat tinggal, semua dipenuhi kebutuhannya. Dan sejauh ini mereka ditampung di Balai Latihan Kerja di Desa Meunasame, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawi. Nah, teman-teman, setelah kedatangan suku Rohingya yang terakhir pada September 2020 kemarin, akhirnya tahun ini, lebih tepatnya bulan November, bulan lalu ya, suku Rohingya kembali datang ke Indonesia, lebih tepatnya Aceh lagi. Sejauh ini menurut data dari UNHCR, sampai saat ini ya, terdapat sekitar 1.200 jiwa Rohingya yang telah mendarat di Indonesia. Wow, banyak sekali ya. Nah, tapi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun ini suku Aceh atau masyarakat Aceh menolak dengan keras kedatangan suku Rohingya ke wilayah Aceh. Loh, kenapa ya? Padahal kan sebelumnya diterima dengan baik-baik gitu kan. Masyarakat Aceh terbuka-terbuka saja gitu. Ini alasannya, karena suku Rohingya diketahui mereka memiliki tingkah laku yang tidak baik di wilayah Aceh. Lebih tepatnya mereka banyak berbuat onar dan bahasa kasarnya tidak tahu terima kasih ya. Nah, berikut adalah beberapa ulah suku Rohingya di Aceh ya. Yang pertama, mereka melanggar adat, melakukan tindakan kriminal, meminta porsi makanan yang lebih banyak ya. Mereka ya nggak tahu terima kasih gitu ya. Dan banyak perbuatan onar yang mereka perbuat. Nah, teman-teman, kita sudah mendengarkan sedikit tentang Rohingya dan sedikit dari kasus yang ada di Aceh ya. Berdasarkan apa yang terjadi di Aceh saat ini, walaupun banyak juga berita yang mengatakan ada isu penjualan manusia atau TPPO atau yang lainnya, propaganda dan lain-lain, kita tidak akan fokus ke situ. Tapi kali ini kita akan fokus ke bagaimana suku Rohingya ini dipandang dalam sisi sosiologi pembangunan ya. Dan inilah dia teman-teman, salah satu konsep atau teori dari sosiologi pembangunan yang akan kita bahas yang berangkat dari kasus Rohingya di Aceh. Konsep ini bernama lumpen proletariat. Nah, teman-teman sendiri tahu nggak sih apa itu lumpen proletariat? Atau apakah teman-teman pernah dengar sebelumnya di mana gitu ya kan? Nah, kali ini kita akan bahas apa itu lumpen proletariat. Nah, apa itu lumpen proletariat? Nah, lumpen proletariat sendiri merupakan sebuah istilah yang dicetuskan oleh Karl Marx ya. Disebutkan di dalam bukunya yang berjudul The Revolution. Istilah ini dicetuskan Karl Marx untuk orang-orang kelas pekerja yang tidak memiliki kesadaran kelas atau tidak memiliki kesadaran golongan yang mengakibatkan mereka tidak lagi berguna untuk perjuangan revolusioner pada masa itu. Mereka tidak lagi memproduksi hal-hal yang bermanfaat secara sosial dan bahkan mereka menjadi penghalang dalam perwujudan masyarakat tanpa kelas pada masa itu. Nah, teman-teman, ternyata banyak miskonsepsi tentang lumpen proletariat ini. Nah, banyak orang menyebutkan bahwasanya lumpen proletariat ini merupakan orang miskin, pengangguran, dan orang-orang yang berekonomi rendah. Padahal tidak sesimpel itu. Lumpen proletariat ini adalah kasus yang lebih kompleks lagi ya. Tidak sesimpel orang yang miskin disebut lumpen, orang yang pengangguran disebut lumpen. Tidak sesimpel itu. Maka kita akan bahas. Nah, ini dia teman-teman, kita akan membahas secara perlahan terkait lumpen ini ya. Nah,
berasal dari bahasa Jerman yaitu Lumpen yang punya makna seseorang yang ragged ya, compang-camping. Kalau bahasa dasar bahasa Inggrisnya itu rags ya. Kalau di Indonesia kan sampah atau kain usang. Nah, kalau kita imajinasikan itu seperti sudah tidak berguna, sudah sampah lah, udah patut untuk dibuang. Nah, kalau berdasarkan bahasa memang terdengar kasar ya. Kalau kita bilang seseorang adalah sampah, itu sangat kasar dan sangat tidak menghormati ya. Tetapi itulah yang diungkapkan oleh Engels di dalam buku Marx dan Engels yang berjudul Komunis Manifesto. Marx dan Engels memakai kata ini untuk dirujukan kepada suatu gerakan. Kalau bahasa Inggrisnya motion of things ya. Gerakan apa? Itulah gerakan revolusi proletariat. Nah, pada kasus ini adalah orang-orang yang dideklasifikasikan oleh perubahan-perubahan dalam masyarakat yang disebarkan oleh perubahan cara produksi zaman itu. Nah, akibatnya mereduksi orang menjadi pencuri, pengemis, dan geng jalanan. Nah, Marx sendiri menyebutkan bahwasanya kelas ini merupakan sebenarnya kelas yang berbahaya. Nah, Marx mengatakan bahwasanya lumpen proletariat adalah sebuah massa yang membusuk secara pasif dari kalangan lapisan-lapisan terendah masyarakat lama yang terseret dalam revolusi proletar. Namun kondisi ini justru mempersiapkan mereka menjadi alat suap. Di samping itu juga Marx menyebutkan bahwa kelas ini sebenarnya memiliki potensi revolusioner sama seperti yang diaplikasikan oleh Marxis. Pengemis dan gelandangan pun mereka memiliki potensi revolusioner karena di dalam diri mereka terkandung juga kecemburuan sosial pada kaum berpunya yang apabila kecemburuan ini didorong dapat membentuk sebuah gerakan revolusi yang baru. Nah, ini ilustrasi singkat ya, ilustrasi sederhana terkait kelas lumpen proletariat ini ya. Nah, jadi ini borjuis melakukan dominasi kepada proletar. Nah, proletar mereka sadar dan mereka melakukan gerakan revolusioner untuk mencapai kesetaraan kelas. Nah, ini bisa kita lihat ya, borjuis dan proletar itu saling bersinggungan. Itu adalah kelas pada zaman itu ya, borjuis dan proletar. Nah, tetapi di luar itu terdapat suatu kelas lumpen proletariat yang kalau kita lihat panahnya itu mengarah kepada dua ya. Jadi terdapat dua kemungkinan ya, lumpen proletariat dapat berdampak kepada borjuis atau justru lumpen proletariat berdampak pada proletar. Nah, berdampak pada proletar dengan yang saya jelaskan tadi tentang kecemburuan sosial ya. Nah, apabila mereka sadar, sebenarnya mereka bisa membentuk revolusi baru untuk menentang borjuis, untuk sama seperti proletar untuk memperjuangkan kesetaraan kelas, untuk menyelamatkanlah diri mereka ya, tidak ditindas lagi. Nah, di sisi lain mereka dapat berdampak kepada borjuis, yaitu yang tadi bisa menjadi alat suap atau alat propaganda dari borjuis. Ya karena borjuis pasti membayar dan lumpen ini kan mereka pasti butuh uang ya, dan siapa yang nggak mau uang gitu ya kan. Nah, dalam buku Marx lainnya yang berjudul Critic of the German Ideology, ya, beberapa hal yang disampaikan Marx tentang lumpen itu, yang pertama, lumpen tidak memiliki kekuasaan dan tidak terorganisir. Yang kedua, di dalamnya termasuk para pengemis dan gelandangan. Nah, kenapa pengemis dan gelandangan digolongkan menjadi lumpen? Ya, pengemis mereka digolongkan karena dipandang mereka tidak bekerja ya, mereka pengangguran. Lalu untuk gelandang sendiri, mereka digolongkan menjadi lumpen proletariat karena merupakan kumpulan orang-orang tersingkir dan yang terbuang. Nah, teman-teman, ini adalah ciri-ciri dari lumpen proletariat. Yang pertama, mereka tidak punya pekerjaan yang jelas. Lalu yang kedua, mereka adalah orang buangan dari industri.
Lalu yang ketiga, mereka tidak punya kelas sosial atau di-class. Ya. Lalu yang terakhir, mereka berposisi sebagai parasit sosial. Nah, inilah teman-teman ciri-ciri dari lumpen proletariat. Jadi, tidak segampang itu untuk menyebut orang yang pengangguran sebagai orang-orang lumpen gitu. Kita perlu melihat apakah dia punya kelas sosial atau justru dia parasit atau enggak gitu. Karena yang utama dari lumpen proletariat ini adalah ketika dia menjadi tidak berguna lagi bagi masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman, ketidakjelasan status lumpen proletariat ini mengakibatkan keberadaannya dapat digunakan oleh politisi reaksioner maupun gerakan revolusioner untuk memprotes pembangunan yang dilakukan pemerintah di dalam sebuah negara. Ini seperti yang aku jelaskan tadi ya, yang di bagan, bahwasanya lumpen dapat berdampak kepada kaum proletar dan juga dapat berdampak bagi kaum borjuis. Nah, lalu kita dapat melihat hubungan antara lumpen proletariat ini dengan pembangunan negara ya. Nah, yang pertama, lumpen proletariat dapat menjadi sebagai indikator tingkat kemiskinan suatu negara ya. Lalu yang kedua, lumpen dapat menjadi indikator lambatnya pembangunan suatu negara. Lalu yang terakhir, lumpen adalah aib negara. Nah, teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan terkait lumpen proletariat. Dari apa yang kita bahas tadi, kita dapat menemukan satu relasi antara lumpen proletariat dengan kasus suku Rohingya ini ya. Bahwasanya kita dapat menggolongkan suku Rohingya ini sebagai lumpen proletariat, di mana mereka adalah orang-orang buangan yang tidak punya pekerjaan yang jelas, merupakan orang yang tidak punya kelas, dan mereka berposisi sebagai parasit sosial, terlebih terhadap Aceh dan Indonesia sendiri. Demikianlah pembahasan kita tentang suku Rohingya dan lumpen proletariat saat ini telah selesai. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya terbuka atas masukan dan kritikan dari para penonton sekalian. Dapat ditulis di kolom komentar. Demikian dari saya, sekian dan terima kasih. Bye-bye.